Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Hidayat Putra dengan NIM 1482-3079. Saya dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan video singkat tentang materi ETS Manajemen Data dan Keamanan Siber oleh Bapak Haidir. Soal yang pertama yaitu pada toko online tersebut telah saya implementasikan two-page logging. Cari dan sebutkan letak implementasinya dan jelaskan mengapa two-page logging diimplementasikan pada toko tersebut. Two-page logging. Two-page logging atau biasa disebut 2PL atau 2PL, yaitu metode pengujian yang menjaga isolasi transaksi. Biasanya itu ada dua metode. Ada growing pace atau shirking, yang dimana growing itu untuk memulai. Kita langsung ke kodenya aja. Nah, di sini terdapat begin transaction. Begin transaction yaitu untuk mulainya transaksi dari apapun yang dijalankan. Ini adalah fase awal dari 2PL, yaitu 2PL atau two-page logging tadi. Di sini yang disebut yang katakan tadi yaitu growing, di mana ini adalah fase penguncian, di mana semua data yang dibutuhkan akan dikunci untuk transaksi diperoleh. Tidak itu juga, di sini terdapat cek stok. Cek stok pada tahap ini adalah program untuk memeriksa stok dengan mengunci, biasanya dengan mengunci kayak baris tertentu atau produk-produk yang dipilih saja sih. Dan ini adalah bagian dari fase pengunci yang mencegah transaksi lain untuk mengubah data ini menjadi hingga transaksi selesai untuk sebagian ini. Terus di tahap selanjutnya yaitu pada update stok. Di update stok ini untuk perubahan stoknya setelah penguncian, program ini melakukan perubahan stok yang tetap berada di fase growing juga, karena semua penguncian ini dibutuhkan setelah diperoleh sampai proses pelepasan. Tidak akan ada yang dilepas dari proses growing tadi, dari bagian two-page logging tadi atau 2PL. Setelah itu ada yang namanya shirking, yaitu pengakhiran. Shirking itu di sini. Nah, saya langsung kata saja di sini. Di shirking, kenapa dia disebut shirking? Karena setelah perubahan semuanya tadi selesai, dimulai dari stok, update stok, insert transaksi, itu semuanya akan selesai, transaksinya akan di-commit itu namanya proses fase keduanya dari 2PL, yaitu shirking. Fase ini pelepasan kunci, di mana semua kunci dilepaskan secara otomatis. Jika ada masalah, dia akan kembali dengan fase rollback, yaitu untuk membatalkan semua perubahan dan melepaskan semua kunci. Misalnya ada stok, atau ketika saya cari stok ternyata tidak ada stok atau tidak mencukupi, biasanya terjadi seperti itu. Dengan implementasi two-page logging ini, itu agar menjaga konsisten data dan mencegah kondisi apabila datanya itu kayak saling tumpang tindih gitu, nggak ada balapan di datanya. Semisal ada penggunaan atau mencoba membeli produk di satu waktu yang sama, itu biasanya
Kalau tidak menggunakan 2PL, mereka akan terjadinya stok bisa minus ataupun konsistenan datanya. Biasanya seperti itu. Dengan 2PL ini kita akan memastikan hanya ada satu transaksi yang dapat mengubah stok untuk produk tertentu pada satu waktu. Jadi kayak menjaga kestabilan data. Oke, selanjutnya pada toko online di nomor 2, pada toko online tersebut ada kemungkinan belum adanya pengamanan menggunakan prepare statement. Berikan implementasi prepare statement dan jelaskan mengapa dan bagaimana prepare statement dapat membantu mencegah SQL injection. Di sini ada dua file di sini ada dua file, yaitu daftar produk dan beli produk. Di beli produk sendiri berikut adalah prepare statement-nya, yaitu MySQL prepare dan desktop binbrand dan desktop executive. Prepare statement sendiri yaitu melindungi dari serangan SQL injection dengan memisahkan kode SQL-nya dengan input pengguna sehingga input seperti OR sama dengan 1 sama OR 1 sama dengan 1 akan dianggap sebagai teks biasa dan tidak dapat mempengaruhi logika query. Hal itu biasanya terjadi kita mulai dari prepare ini. Metode ini menyiapkan pernyataan SQL dengan parameter placeholder untuk mencegah penggabungan input pengguna langsung ke query-nya. Ini query-nya ini ya. Setelah itu binbrand di sini yaitu mengikat variabel, mengikat variabel bahasanya mengikat variabel integer ini mengikat variabel produk ID ke parameter placeholder integer tipe data integer. Tipe data ini sangat penting untuk menghindari manipulasi data. Tipe data ini. Dengan berikutnya execute di sini menjalankan pernyataan yang sudah disiapkan. Setelah itu selanjutnya di sini bin result itu mengaitkan hasil eksekusi ke variabel, yaitu ke stok harga dan harga agar dihasil setelah dieksekusi. Fact mengambilkan hasil query dan menyimpan di variabel yang sudah di bin di atasnya, dan itu menutup kelasnya itu menutup. Dengan hal itu, dengan diterapkannya prepare statement, ini mencegah SQL injection dengan memastikan input atau digunakan sebagai data, bukan sebagian dari sinteks SQL. Misalnya jika produk ID berisi karakter berbahaya seperti tadi ya, OR sama dengan 1, input tersebut diperlakukan sebagai nilai integer dan tidak dapat mengubah logika query-nya di dalamnya. Setelah itu di bagian daftar produk. Di daftar produk sendiri itu terdapat prepare statement untuk mencari nama. Prepare statementnya sini di bagian daftar produk ya. Ini di bagian ini MySQL, query, dan get result di sini. Kenapa dia disebut prepare statement? Nah itu di sini tadi yang seperti saya sebutkan, prepare dijelaskan mengapa kita perlu soalnya tadi kan gini, bagaimana prepare statement dapat membantu mencegah SQL injection, ya kan?
Saya jelas prepare tadi menyiapkan pernyataan SQL dengan parameternya dan prepare mengikat variabel query ke parameter dengan tipe data string, itu kan hash data string dengan dan eksekutor itu menjalankan, dan get result itu mengambil hasil eksekusinya dan membentuk objek hasil yang diliterasi atau diambil datanya. Kenapa bisa disebut SQL injection? Untuk mencegah, dapat membantu mencegah SQL injection. Di situ dikarenakan input pengguna diproses dengan aman menggunakan binframe ini dengan tipe data string tadi, sehingga hal seperti OR 1 sama dengan 1 itu tidak akan berfungsi apabila query itu dijalankan, melainkan sebagai nilai string saja. Seperti halnya yang saya jelaskan tadi di atas, pengujian SQL injection setelah menerapkan prepared statement berikut ini. Saya coba memasukkan 1.1 sama dengan 1. Bentar. Di sini ya. Kita masukkan 1 sama dengan 1. Setelah tadi ada prepared statement-nya, dia tidak akan muncul apa-apa, tidak ada kode yang sesuai. Menunjukkan bahwa hasil yang di input tersebut tidak mempengaruhi hasil query, menunjukkan keamanan dari SQL injection itu. Itulah apa yang dimaksud dengan bagaimana prepared statement dapat membantu mencegah SQL injection. Oleh karena ada prepared statement, maka tidak bisa dapat serangan dari SQL injection, tidak dapat diserang menggunakan SQL injection. Seperti itu. Nomor 3, selanjutnya soal nomor 3. Coba lakukan pengujian string 1 sama dengan 1 setelah diterapkan prepare statement. Setelah itu kita masuk ke localhost, di mana kita langsung ke localhost ini. Saya sudah mencoba tadi. Localhost di toko baju, daftar produk. Setelah itu kita masukkan tadi, yaitu ketik 1 sama dengan 1. Kita coba yang lain dulu biar ketahuan. Kita produk dulu. Ini akan muncul semua produk, tapi kita mencoba mengerorkan menggunakan menguji apa ini sudah menggunakan prepare statement menggunakan SQL injection, yaitu kita coba 1 sama dengan 1 sama dengan 1 di sini. Kita coba cari. Oke, di sini terdapat tidak ada produk yang sesuai dengan pencarian. Kenapa seperti itu terjadi? Dikarenakan SQL injection tidak dapat masuk dikarenakan ada namanya prepare statement, di mana dia akan melindungi atau hanya akan membaca seperti data SQL data seperti biasa. Dikarenakan ada prepare statement-nya, jadi SQL injection tidak dapat masuk ke dalamnya. Gitu. Selanjutnya soal nomor 4 ini terapkan optimasi query maupun indexing. Di mana maupun indexing pada tabel di database toko baju. Jelaskan caranya kan di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebentar. Kita masuk ke dalam localhost.
Sebentar saya cek dulu apakah tidak connect, misconnect. Sebuah database toko baju ini terdapat ada dua, yaitu produk dan transaksi, di mana terdapat produk sendiri, terdapat apa saja dalamnya. Sebentar. Oke. Di dalam tabel produk terdapat ID, nama, dan harga stok. Saya coba optimasi query-nya. Apakah muat di sini? Oke. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan query-nya, query optimasinya. Kita coba di from terus produk, kita coba di where dalam produk ini nanti nama dan harga stok. Kita coba di harga di bawah 100.000. Jangan harga, penting di stok bawah 2. Kita jalankan di sini. Di sini akan muncul banyak sekali stok yang di bawah 2. Itu query yang terjadi sebelum saya optimasikan ya. Saya coba dengan query yang lebih singkat lagi agar lebih optimal. Seperti kita sini harga, terus nama, from, where, stop, lebih dari 2. Go di sini. Go. Di sini akan hanya akan menampilkan harga dan nama saja setelah dioptimasi. Hal itu lebih cepat atau lebih singkat ketika kita melakukan query ini yang telah saya optimasi. Karena yang hanya muncul hanya nama dan harga, hal itu lebih cepat untuk diakuisisi saja sih. Tadi kan 0,59 kalau salah, sekarang di 0,10. Ini lebih singkat lagi apabila, kalau kata saya memang laptop saya agak kurang cepat aja. Itu kita coba di bagian transaksi. Yang ini kan optimasi query kan. Yang kedua itu di nomor 4 yaitu indexing pada tabel di database baju, yaitu seperti berikut. Ini localhost. Kita coba indexing adalah pengertian indexing adalah pembuatan struktur data khusus di dalam database untuk mempercepat proses pencarian data. Indeks bekerja seperti indeks di
buku, bukan di buku sih, kayak indeks di sini kan, pada produk ini nanti kita buatkan indeks untuk membantu database menemukan data dengan cepat tanpa memindai seluruh tabel. Contoh pembuatan ini indeks di data transaksi. Kita coba di sini. Oke, kita akan membuat create create index transaksi create idx underscore kita tetap pakai indeks idx transaksi produk underscore id on transaksi produk id go. Oke, di sini kita sudah melakukan pembuatan indeks di tabel transaksi, di mana akan mempercepat pencarian dan penggunaan lebih sedikit sumber, kayak CPU-nya lebih rendah karena kita sudah menggunakan indeks untuk mempercepat transaksinya. Dengan optimasi query dan penggunaan indeks, performa database ini akan meningkat terutama saat menangani jumlah data-data yang besar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ETS di ujian tengah semester 3 ini. Dan terima kasih apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Dan apabila ada kurang betulnya dari saya, mohon maaf karena saya masih belajar juga. Dan terima kasih kepada Bapak Haidir telah mengajarkan. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.